Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Mailani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengambil 3 topik, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, Integrasi Nasional, dan Identitas Nasional. Yang pertama yakni Pendidikan Kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang di dalamnya mengajari kita tentang apa-apa yang ada di dalam negara Indonesia. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan warganya menjadi warga yang baik dan cerdas. Lalu, apa saja yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan? Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita bisa belajar norma-norma, aturan-aturan, bagaimana komunikasi atau sosialisasi kita kepada masyarakat atau kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Jadi cara-caranya, visi-visinya, seperti itu. Lalu warga yang baik dan cerdas itu yang seperti apa? Jadi, warga negara yang baik dan cerdas yaitu warga negara yang mampu mengetahui dan menjalankan kewajiban dan hak-haknya sesuai dengan harapan bangsa. Lalu, harapan bangsa itu yang mana? Seperti itu kan timbul pertanyaan. Jadi harapan bangsa yaitu yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi dengan kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini, dapat memunculkan sifat atau perilaku baik kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menimbulkan sifat toleransi dalam berbagai keberagaman seperti suku, adat, budaya, ras di negara Indonesia kita ini. Lalu yang kedua yaitu ada integrasi nasional dan yang ketiga identitas nasional. Sebenarnya keduanya ini saling berhubungan. Karena apa? Karena di Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat, dan agama kan. Lalu dengan adanya itu, maka timbullah persatuan di bawah bendera merah putih dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dalam proses ini terjadilah integrasi nasional. Nah, dalam persatuan-persatuan dan keberagaman ini yang menjadikan bangsa Indonesia ini berbeda dengan bangsa lain. Nah, di sini timbullah identitas nasional. Nah, integrasi nasional dan identitas nasional ini adalah suatu aspek yang saling berhubungan. Tapi di sini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, integrasi nasional. Jadi, apa sih integrasi nasional itu? Pengertian integrasi nasional berbeda-beda menurut pendapat beberapa ahli, tapi maksudnya sama. Tapi kata-katanya atau penyampaiannya berbeda. Di sini saya ambil salah satu pendapat menurut Ramlan Subakti tahun 2010. Ramlan Subakti, integrasi nasional adalah penyatuan atau proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya di dalam suatu wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, jadi intinya integrasi nasional yaitu proses pembauran sehingga terjadi persatuan yang utuh dan bulat. Nah, begitu simpelnya. Dalam realitas nasional, integrasi sendiri dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek sosial politik, yang kedua aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya. Yang pertama, aspek politik. Jadi di dalam integrasi nasional aspek politik ini terjadi hubungan dua dimensi. Yang pertama ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini terjadi hubungan antara masyarakat elit dengan masa pengikutnya atau jajaran-jajarannya. Sedangkan integrasi politik di dalam dimensi horizontal itu hubungan antar daerah, antar suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Keluar dari politik itu. Nah, yang kedua ada integrasi dalam aspek ekonomi. Jadi dalam aspek ekonomi ini terjadi integrasi nasional, yaitu hubungan antara daerah satu dengan daerah lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Kan bisa terjadi
seperti ekspor impor, tapi dalam negeri maksud saya, bukan yang di luar negeri seperti itu. Yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Jadi dalam integrasi sosial budaya ini terjadi penyesuaian antar kultur budaya satu dengan budaya lain. Terjadi penyatuan seperti agama, ras, suku, budaya, adat, seperti itu. Bisa saja kayak terjadi saling campur begitu, tapi tidak dasarnya. Nah, sekarang apa sih pentingnya integrasi nasional itu? Jadi dengan adanya integrasi nasional, kita sebagai warga negara disadarkan kembali untuk selalu menguatkan identitas nasional kita. Dengan identitas nasional yang kuat, maka kita akan menjadi negara yang bersatu di atas berbagai keberagaman yang sudah ada di negara Indonesia. Integrasi ini mempunyai antonim, yaitu disintegrasi. Nah, pengertian disintegrasi ini adalah kebalikan dari integrasi. Kalau integrasi itu pembauran, sedangkan disintegrasi ini terjadi perpecahan atau memundurnya persatuan, dan terjadinya perpecahan di antara masyarakat, antar golongan ataupun juga antar kelompok. Oke, sekarang kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu identitas nasional. Identitas nasional yaitu intinya sesuatu yang ada pada suatu negara dan tidak ada di dalam negara lain atau bangsa lain. Jadi identitas nasional itu menjadi ciri khas dari suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalau di Indonesia, identitas nasionalnya yaitu lambang negara, lambang negara, Pancasila, Garuda Pancasila. Lalu bendera merah putih, yang warna dari bendera merah putih ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu kan. Terus ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itulah yang menjadi identitas nasional dari bangsa Indonesia. Lalu identitas nasional ini dapat disebut sebagai buatan karena identitas nasional ini dibentuk dan disepakati oleh para perumus-perumus tokoh-tokoh di masa lalu, awal-awal kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Nah, identitas nasional juga dapat disebut sebagai sekunder karena sebelum adanya identitas nasional yang sudah saya sebutkan tadi seperti lambang negara, bendera merah putih, lagu kebangsaan, itu sudah ada identitas primer yakni kesukubangsaan yang sudah ada jauh sebelum adanya identitas nasional ini. Nah, jadi ketiga topik yang sudah saya jelaskan atau saya review tadi itu saling berhubungan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan menjadikan warga negara yang baik dan cerdas yang dapat memenuhi kewajiban dan haknya sesuai harapan bangsa. Lalu ada integrasi nasional yaitu persatuan. Ada juga identitas nasional yaitu tadi adalah suatu ciri khas suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, dalam negara Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku, sehingga terjadilah keberagaman yang suku-sukunya itu tidak ada di suku negara lain. Nah, itu terjadilah identitas nasional atau dapat disebut dengan identitas nasional. Dengan adanya identitas nasional ini menjadikan suatu warga negara menjadi satu, yang proses ini disebut dengan integrasi nasional. Di dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajari tentang integrasi nasional dan identitas nasional untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Jadi ketiganya ini saling berhubungan, saling berkait. Sekian, itu review materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.